juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ya kalau tidak salah. Iya, betul. Seperti yang Anda lihat di belakang, kalau menonton melalui Facebook, Anda bisa melihat backgroundnya. Itu ada media center. Di sini menyampaikan kabar kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Barat. Betul. Terkait perkembangan. Tapi ada yang agak menarik ini, karena ini kita akan bicara soal puasa, maka akan lebih banyak menyinggung mulai dari cerita-cerita kecil kita. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita, atau disapa-sapa dulu lah pendengar kita, ada di rumah masing-masing. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Pemirsa semua, mudah-mudahan sore ini hari kedua puasa ini kita laksanakan dengan bersukacita dan lupakanlah gempa yang terjadi dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu yang sekali sampaikan. Baik, mungkin bisa diceritakan, kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Mungkin bisa diceritakan sewaktu kecil dulu pertama kali mengenal atau mungkin belajar berpuasa itu di mana dan seperti apa kesannya, Wah, ini sudah mulai membuka rahasia kecil ini ya. Ini sejarah-sejarah masa kecil ini kayak ini kecil. Tapi tidak apa-apa lah, karena itu masa-masa kecil dan belum bernilai belum bisa dinilai seperti apa bahwa pribadi kita pada saat ini ya. Tapi yang jelas bahwa kebetulan orang tua saya pada saat kecil orang tua saya masih kepala desa Karosa. Kepala desa Karosa. Itu desa Karosa pertama. Salah satu desa di Kecamatan Karosa sekarang, Mamuju Tengah ya. Mamuju Tengah. Dan itu tentunya masih orang tua pada saat itu memberikan pembelajaran yang baik kepada anaknya terutama saya. Dua orang saya bersaudara dan alhamdulillah sampai sekarang itu kita bisa membawa dengan pelajaran itu. Tapi yang jelas pada saat itu mulai kelas 5 kalau tidak salah kelas 5 kelas 6 itu kita sudah belajar untuk dibentuk karakter pada saat itu dipaksa diberikan pengajaran bahwa kalau kau berpuasa satu hari saya hadiah ini, kalau setengah hari saya hadiah ini. Itu bahasa-bahasa yang merangsang kita kalau masih anak-anak, istilahnya dikasih gula-gula ambil gula-gula itu dengan kalau sampai siang saya buatkan kue ini. Besok dengan apa kesukaan apa. Kan begitu kadang-kadang orang tua memberikan motivasi kepada anaknya. Itulah yang awal waktu itu masih setengah dulu, tidak bisa langsung dulu karena itu masih kecil. Dan alhamdulillah dibawa pada saat ini kebiasaan-kebiasaan itu ajakan-ajakan orang tua yang bagaimana kalau di kampung begitu disiplin sekali dan keteraturan itu ada di kampung itu, walaupun alami tetapi pendidikan orang tua itu sangat berkarakter Kemudian kalau untuk tradisi yang sering terjadi misalnya dilakukan bersama keluarga di masa-masa bulan Ramadan itu bersama orang tua, itu seperti apa misalnya mulai dari pagi seperti apa aktivitasnya sampai mungkin menunggu buka puasa atau setengah hari lah, seperti apalah di bulan Ramadan itu bersama keluarga. Tentunya pertama bahwa kita selalu tradisikan, kebetulan kita keluarga besar sampai keluarga situ juga ada semacam undangan-undangan kecil-kecilan siapa keluarga yang kita datangi atau datang diundang ke rumah untuk berbuka puasa. Selain keluarga internal kita, keluarga dalam, itu dalam rangka membangun silaturahmi. Dan itu selalu kita lakukan itu. Salah satu cara untuk mendekatkan keluarga kita. Termasuk pernah tidak misalnya itu kan kalau di kampung Nakoto Mamuju buka tahu biasa diang senjo atau ada sayuran kita berikan ke tetangga biasanya anak kecil yang disuruh. Itu tradisi. Itu tradisi yang sampai sekarang itu berlaku. Betul. Malah justru kadang-kadang yang paling lucu itu yang seperti itu kan sering memberikan ini. Nah, pada saat itu dia membawa keluarga kita datang membawa apakah istilahnya bikang. Nakoto Mamuju bikang. Kadang-kadang kita tidak tahu yang kita bawa sini, kita bawa sini. Itu kita mau bikin apa ini? Lucu kan? Betul. Nah, itu dan itu yang kadang-kadang apa ini bawa ke ini. Nah,
Iya. Kalau itu tidak ada maka kalau tidak sempat karena sama pokoknya kuenya kan, Iya. kasih tinggal piringnya dulu. Terus tinggal piringnya dulu. Ah. Oh, begitu ya. Iya, begitu keakrabannya. Nanti besok baru kita bawakan piringnya dengan isi yang lain. Betul. Karena kalau kita kebetulan kasih, sama kuenya. kebetulan sama kuenya. Ini yang menarik itu Iya. ya. Kadang-kadang itu yang kok kita mau kasih apa ini? Iya. Tidak ada. Kebetulan pokoknya bikan dia bawa ke sini. Kita juga punya bikang. Kita punya bikan Iya. juga ini. Nah itu kadang-kadang akhirnya ya sudah kasih tinggal piringnya, ya besok kasih ya. Iya. Nanti kita bikin besok kue yang berbeda, baru bawakan. Di situ keakraban dalam rumah tangga itu. Tetangga itu. Suasana di kampung. Suasana di kampung. Kalau di kota itu sulit ditemukan, Bu, ya. Ya mungkin ada tapi 1, 2, 3 yang satu kompleks-kompleks yang kira-kira yang sangat akrab dengan lingkungannya. Tapi tidak ditemukan lagi keseluruhan itu. Iya. Itu ya pengalaman-pengalaman berharga. Menarik. Berharga dan menarik. Iya, di masa. Kalau kejahilan-kejahilannya, bagaimanapun Sapar kecil ini dulu kan tentu punya kenangan dan perjalanan juga, bermain dan ada kejahilan-kejahilan tertentu khususnya di bulan Ramadan. Kan dulu kalau anak-anak dulu itu pergi petasan, apa ya, patum bercok kalau orang bilangnya. Mungkin seperti apa kalau Uwe sendiri? Jadi memang di bulan puasa dulu itu ada memang di kampung itu ada, pokoknya kita di Karosa dulu ya. Itu kalau kita kasih bunyi petasan dibuat kerampuan sampai kali itu ada namanya yang itu bambu besar. Bambu besar. Yang dibocor itu. Dibocor baru ditiup. Pak. Kalau sudah puasa itu tuh ditiup, dikasih api tak. Itu meledak kayak apa itu kayak meriam. Iya, kayak meriam. Betul. Kayak meriam. Betul. Itulah yang dilakukan. Tapi orang tua juga tidak marah kan ternyata orang tua juga ini pun dilakukan masa kecilnya. Apakah itu bagian dari salah satu rasa kegembiraan? Kegembiraan. Ya, salah satunya di antaranya itu. Jadi memang beda di kampung itu merayakannya dengan di kota. Nah, di kampung memang di situ karena pada saat itu kan tidak ada lampu. Nah, di pinggir pantai itu kasih meledak seperti itu. Itulah kira-kira kelakuan anak-anak pada saat itu ya. Dia sambil juga ya malam-malam itu namanya mukelar apa namanya itu? Iya, mukelar. Ya, lari-lari di hutan-hutan untuk muncul dicari orangnya tidak ada. Nah, itu kayak mukawam. Nah, kayak begitu itu. Iya. Ini seru kalau ada. Seru. Bahkan kadang-kadang ada satu malam itu karena orang tua saya kan orang disiplin. Iya. Ya. Jadi saya ini kan sudah taruh ini. Saya pulang ke rumah cari. Saya ini tempat tidur. Kan ketika dulu pakai kelambu kan? Iya, pakai kelambu. Saya tidur di situ. Supaya nyamuk tidak menggigit. Tidak menggigit nyamuk. Jadi datang orang tua dia buka itu kelambu, saya ada dalam. Nah, proses saya itu masuk di kamarnya, saya keluar pelan-pelan, buka pintu, turun main. Iya. Di bawah tangga dia lewat samping rumah, pergi main sama teman-teman. Betul. Dikira orang tua kita sudah tidur, padahal kita itulah kira-kira yang karena kita masih jiwa anak-anak itu permainan-permainan di kampung sangat diminati ya. Walaupun itu masih tradisional tapi enjoy juga. Apalagi kalau di bulan Ramadan bersamaan misalnya dengan musim-musim tertentu, apakah mangga, jambu, durian ya. Itu ada yang menarik. Iya. Ya. Ini juga ini berkaitan juga dengan pertanyaan kedua ya, bahwa apakah ini menjadi bagian dari suasana Ramadan yang selalu dikenang atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Jadi memang banyak kejahilan-jahilan dan kesan-kesan pada saat bulan suci Ramadan itu di kampung. Iya. Dan di kampung kita itu menyeberangi ada beberapa sungai. Iya. Melalui beberapa rintangan dan hutan-hutan. Betul. Nah, ada satu pohon itu ada jambu, ada namanya denging, apa namanya? Atau apa bahasa Indonesia itu? Kecil itu. Kalau sudah berdekat pohon itu orang baku lari, baku lomba masuk. Iya. Nah, kejahilannya di sini ada namanya itu pohon-pohon yang bisa diikat itu pohon padang. Iya. Padang ya, diikat di situ kan jalan lurus begini. Alang-alang ya. Alang-alang itu. Iya. Padang Kota Mamuju. Iya. Nah, diikat ujungnya. Jadi ketika orang lari, langsung itu jatuh. Iya. Betul. Nah, jadi itulah kejahilannya kayak anak-anak pada itu ada permainan. Tapi tidak ada bisa marah karena semua orang melakukan hal itu. Jadi itulah yang menarik di Nah, ketika karena kita ini perjalanan berapa kilo ke sekolah, ya biasa juga ya panjang-panjang pohon anak-anak pohon kelapa. Iya. Saya tidak tahu punya pohon kelapa siapa itu. Salah satu kejahilan. Kejahilan kayak gitu kan. Nah, itu. Memanjat pohon kelapa yang kita tidak tahu juga siapa pemiliknya. Dan itu berkawan, bergerombol dengan teman-teman yang lain, ya. Kan kita kalau pulang dari sekolah itu kan kelas 5 pulang, kelas 4 pulang tapi tidak bersamaan. Iya. Nah, kejahilannya itu kalau kelas 5 duluan pulang, baru kita duluan kerjain itu tadi itu mencekal itu. Kita sembunyi. Orang datang di belakang di kelas 4, jalan lari masuk, tersangkut kakinya jatuh. Nah, kita ketawa lagi di situ.
Ini yang menarik itu di kampung ya. Apakah itu juga menjadi bagian dari yang berkesan di bulan Ramadan suasana ketika itu, atau memang ada sesuatu yang paling berkesan sewaktu kecil dulu melaksanakan puasa? Apakah misalnya di masjid ataukah di mana pada saat melaksanakan puasa? Mana yang paling berkesan menurut? Ya semua berkesan ya, tetapi ketika sebagai sudah beranjak kita dewasa ya, baru kita merasakan bahwa ada puasa yang kita rasakan ketika kehadiran orang tua kita ya. Orang tua, ada ibu, ada adik-adik, tetangga, itu sangat-sangat di situ nikmatnya puasa. Saya merasakan itu, dan paling merasa saya kehilangan berubah karakter saya setelah itu ibu saya meninggal. Itu di usia berapa, Bu? Saya sudah pegawai baru meninggal itu sudah saya jadi lurah. Pada saat itu lurah di Banga, dan suasana itu ketika kita berbuka dengan orang tua tidak lengkap, disitulah merasakan ada kesedihan yang kira-kira tidak bisa dinilai. Itulah yang kira-kira hikmah dari bulan puasa, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga itu sangat dibutuhkan ketika bulan puasa itu. Itulah hikmahnya bagi saya. Tidak terasa lengkap dirasa. Tidak merasa lengkap kalau tidak lengkap itu. Di situ keutuhan itu. Kebersamaan dibutuhkan di situ rumah tangga. Kebersamaan di situ. Ya, baik. Kemudian ini tentu setelah beranjak dewasa, kemudian menikah, ya, bersama dengan anak, kemudian dikaruniai anak. Setelah menikah kemudian dikaruniai anak. Seperti apa tradisi puasa yang dilakukan bersama keluarga itu setelah berkeluarga? Ya, tradisi-tradisi ya kita seling-seling ya. Selain kita berbuka di rumah dengan kita bertua, ya kita juga kadang-kadang ada bawa anak-anak keluar di pinggir pantai, di hotel, kadang-kadang waktunya masih jauh meleo. Kita atur itu kira-kira, karena kami juga punya grup tersendiri ya. Grup sendiri itu grup dan memang ya DM itu ya saling mengunjungi keluarga lah. Siapa punya acara ini kita datang gitu, jadi sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian itu juga itu terutama keluarga-keluarga yang saya pribadi sendiri, ya tentunya anak-anak saya itu bawa ke santai tempat-tempat yang kira-kira dia senangi, kira-kira begitu. Dia senangi. Termasuk juga menghidupkan tradisi yang sebelumnya tadi dilakukan oleh ayah kepada kita, mengajak, mendorong anak, memotivasi anak untuk berpuasa itu. Sampaikan bahwa artinya kalau kau berpuasa setengah hari atau satu hari, saya bawa buka di rumah. Tapi kalau ada satu hadiah hari juga, ada hadiahnya. Artinya kalau satu hari saya bawa ke maleo, makan spaghetti atau apa, kayak begitu. Jadi ada motivasinya, dan alhamdulillah anak saya itu sudah baru SD itu kelas 5 itu tidak ada puasa yang jatuh. Oh begitu. Puasa sehari. Satu hari. Itu kira-kira usia berapa itu? Ya itu baru kelas 5 SD itu. Meskipun dulu kita masih setengah hari. Masih setengah hari. Anak saya artinya berada peningkatan kan. Mungkin karena godaannya beda, karena banyak jambu, banyak mangga ya. Banyak kesendirian tidak dilihat orang. Betul. Katanya orang bahasa Arab, sahrullah, hanya Allah yang tahu. Antara rahasia orang manusia itu dengan wajah itu hanya Allah yang tahu. Betul sekali. Iya, baik. Kemudian kita masuk lagi ke hal lain. Kalau di bulan puasa itu kan tentu banyak menu-menu, mulai dari makanan makanan berat sampai makanan ringan seperti kue-kue. Kalau Sapar sendiri, apa menu-menu kesukaannya, misalnya khusus makanan berat, kemudian khusus makanan-makanan ringan itu? Nah ini sudah membuka rahasia-rahasia yang paling masuk ini. Nah ini kalau disebut semua ini, waduh, bilang apakah habis diselesaikan atau tidak ini? Ya terus terang saya pada umumnya itu adalah kue-kue yang manis. Ya artinya gula merah. Gula merah ya. Nah itu hobi saya. Tetapi kalau spesifik lagi ada kue-kue yang sangat saya sukai itu. Yaitu termasuk bikang. Nah, itu favorit saya itu. Itulah sebabnya waktu saya ibadah Idul Fitri dulu, waktu ziarah bikang kita makan. Ada bikang itu. Jadi enggak usah lah cari-cari ada bikang. Nah, itu kan selain cola itu kan sudah tradisi, tapi itu juga menambah selain es buah. Tapi masyarakat di kampung itu kita bawa ke kota sekarang ini bahkan sudah banyak yang ada yang memasak gitu. Karena ini adalah makanan yang Pak Ustadznya ke gula merah. Iya, betul. Dan kedua tidak terlalu praktis dan enak. Enak di Dan ini bahannya adalah bahan-bahan tradisional yang kira-kira pedagang-pedagang kecil itu bisa hidup. Hidup ya. Itu
Ya, selain aerobic juga. Aerobic. Jangan aerobic itu Andalan itu. andalan juga itu. Iya. Kalau saya ini Beras ketan, besok beras ketan ya. beras ketan. Beras ketan ditaruh ke kelapa, dan Kelapa, disiram kasih gula gula merah. Ah, Wow. itu jangan ditanya hutan dulu. Pasti Iya. saya lupa itu. Iya. Itu tuh. Pada Jadi isi. makanan-makanan yang itu kuenya ya. Tapi kalau pada dasarnya kalau makanan berat ya terlisi kita itu kita harus makan makanan keringan dulu kayaknya ringan ya. Dan sudah itu bersembahyang, Iya. sembahyang baru kita makanan berat. Dan favorit saya itu adalah ikan bakar. Ikan bakar baronang, ya, ikan merah itu ikan bakar. Ikan Karena itu kakap ya, ikan kakap. ya, seperti itu. Kalau saya goreng-gorengan tidak terlalu Oh, tidak terlalu. Yang Tidak. berminyak ya. ya namanya. minyak. Pantas kelihatan bugar dan sehat terus. Tidak, yang penting olahraga dulu. Yang penting olahraga. Kemudian termasuk juga, jadi kalau seperti daging ayam, sapi tidak terlalu ini. Iya, saya hanya kalau coto apa semua itu kali satu kali, pokoknya 2 kali 1 bulan lah boleh. 2 kali Ya, sebulan. kalau daging ayam ya sering-sering juga kalau ayam kampung. Kalau ayam enggak terlalu keluarga begitu. Iya, luar biasa sekali. Iya. Menarik hal-hal atau makanan kesukaan yang juga sebetulnya secara umum Iya. juga sangat disukai oleh masyarakat, Iya. khususnya masyarakat tradisional. Tradisional. Ya. Baik, selanjutnya kalau ini kan sudah 2 tahun kita merasakan Iya. atau menjalani puasa di masa Iya. pandemi COVID-19 Iya. 2020 kemudian ini 2021. Kalau mungkin bisa diceritakan puasa yang dilalui di masa pandemi 2020 dan juga 2021 ini seperti apa mungkin? Iya ya, memang ada hal yang berbeda. Yang pertama 2020 itu kita puasa hampir tidak ada tarawih. Hampir tidak ada tarawih di masjid. Tidak ada tarawih ya, karena Di kita masjid. tarawih di rumah dengan pandemik itu. Ini adalah menjadi satu kesedihan tersendiri ya. Itulah perbedaan-perbedaan sehingga tidak terjalin kekerabaan di antara umat. Termasuk silaturahmi. Silaturahminya kurang, bahkan puasa selama juga tidak boleh. Iya. Ketemu pun susah, mudik jadi juga. mudik juga dilarang. Iya. Ini semakin naik umrah, haji pun dilarang. Ini sangat aneh. Kemudian yang membedakan juga di sini pada saat 2021 ini adalah memang walaupun masih pandemi tetapi sudah agak cooling down. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah ada beberapa kesedihan yang dialami karena terjadi gempa. Iya. Nah, yang membedakan pada saat pandemi itu adalah memang hanya kita berkumpul dengan keluarga. Tapi sekarang ini 2021 kemarin tanggal 15 Januari itu terjadi gempa dan itu banyak keluarga, teman kita, sahabat kita, kerabat kita yang sudah mendahului meninggal dunia dan tidak bersama dengan keluarganya. Betul. Nah, sisi lain kita juga melihat bahwa perbedaannya itu adalah banyak yang melaksanakan bulan puasa kali ini yaitu di tempat-tempat di tenda. Di tenda-tenda. Ya, walaupun ada rumahnya bagus tapi agak enggan untuk masuk ya. Apalagi kalau sudah mengalami keretakan ada yang besar. retakan-retakan. Itulah yang kira-kira membedakan yang teman-teman atau keluarga-keluarga yang ada di Sulubar khususnya. Itulah menurut saya yang membedakan, artinya ada yang sudah kehilangan keluarganya dan lain sebagainya, itu muncul kesedihan tersendiri. Kira-kira begitu Pak. Begitu ya. Kalau misalnya ini kan sudah masuk di pandemi kemudian juga gempa yang terjadi. Ini kan juga saya dengar sempat juga membangun musala, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita. Ya, alhamdulillah ya. Kan begini. Saya sebenarnya sejak berniat 2018 lalu itu istri saya juga niatan suci dan saya niatkan dulu dan orang tua saya sudah meninggal. Ya. Ada titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebidang tanah. Ya, sekarang lebih 20 kali 15. 20 kali 15. Nah, saya sudah niatkan untuk membangun masjid. 2018 itu, tapi itu tidak bisa terwujud karena beberapa kesibukan pada saat itu saya masih Kuala Biro pada saat itu, dan banyak kegiatan lain keluar kota. Nah, begitu hikmah daripada COVID ini dan bencana pada saat ini kemarin, masjid banyak yang tidak terpakai digunakan, maka saya memutuskan untuk mengambil pintas terkait harus ada musalla lah. Jangan masjid dulu karena panjang prosesnya. Dan itu akhirnya musalla, dan saya sampaikan beberapa teman-teman dan alhamdulillah banyak bantu masuk respon untuk pembangunan musalla itu termasuk masyarakat. Sehingga demikian terjawab bahwa kenapa saya harus prioritaskan itu, karena banyak masjid yang tidak berfungsi, sehingga teman-teman itu bisa melaksanakan. Dan ini insya Allah kira lebih 1 minggu lagi bisa digunakan. Nah, inilah yang
melatar belakangi kenapa saya harus mempercepat. Tapi kalau itu kan niat saya dulu sebelumnya ada. Iya. Tapi untuk mempercepat belum karena itu harus masjid panjang prosesnya. Nah, begitu gempa. Artinya nanti rencana masjid juga ya dibangun masjid di situ. itu. Oh, ini tanah statusnya mau dihibahkan? Dihibahkan. Oh, dihibahkan. Dihibahkan. Saya hibahkan untuk itu sudah hilas 2018. Saya mengira hanya untuk sekedar dipinjam. Oh tidak, ini. itu saya hibahkan itu untuk masyarakat di situ karena itulah ya walaupun sudah rezeki ya itu kan bukan urusan kita, yang penting sudah ikhlas memberikan, itu diniatkan untuk dihibahkan untuk masyarakat yang ada di sekitar Jalan Musa Karim. Jalan Musa Karim ya. Dan banyak teman-teman yang membantu, termasuk ada dari Mamuju, ada dari Anak Mateng, itu semua dibantu di sana. Mereka bahkan tidak diberikan biaya ya? Tidak diberikan, kita bangun itu tidak ada, hanya saya minum di situ. Tidak ada ongkos tukang? Tidak ada ongkos tukang. Jadi lakukan secara swadaya? Swadaya, ya, swadaya tukangnya apa semua, dari tangan Anak Mateng, ada asrama semua itu, kemudian ada anak berumum, ada teman-teman lain itu membantu semua. Sudah dikasih uang tidak mau. Iya. Itu artinya bahwa dia ada kesadaran sendiri anak. Saya kasih berapa dia mau. Kadang siang, malam sampai jam 12 malam berhenti lagi. Itulah, dan banyak anak-anak ya ganti-gantian. Itulah sangat menarik bagi saya bahwa dalam kondisi begini, pandemik begini dan gempa, tidak ada uang masih bisa kita membangun dengan kebersamaan yang kita bangun. Itu bersama. Karena banyak orang keikhlasan kalau masjid kita mau bangun. Betul. Karena itu juga jadi amal jariah ya. Tidak dilihat dari material. Iya. Betul. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih kira-kira 5 menit ke depan. Saya ingin mendengar juga dan pendengar tentu juga ingin mendengar ini tentu punya tantangan tersendiri, pandemi, kemudian juga gempa. Ini tugas-tugas lain selaku bukan sebagai kepala dinas Kominfo tetapi sebagai juru bicara. Apa kesan-kesan dan juga kenang-kenangan tersendiri yang dilakukan ini selama proses pandemi dan COVID ini? Iya, banyak ya. Selain tugas Kominfo, begitu banyak berkomunikasi dengan media, berkomunikasi dengan publik. Kan di sini kan ada Spang Lapor, ada PPID, ada radio, ada KIP, ada satu data, ada bagian EGOP. Ini menyita waktu banyak. Nah, di sisi lain itu pandemi kemarin ini juga saya diangkat sebagai pengelola data dan informasi di bagian transisi. Gempa kemarin kan. Sekaligus juga kita juga sebagai juru bicara COVID. Ini yang menariknya ini adalah memadukan antara data yang gempa-gempaan dengan COVID. Ini sangat menyita waktu yang begitu banyak. Dan menariknya di sini karena para teman-teman media mengajak berkomunikasi, memberikan data yang faktual dan itu yang diberitakan setiap saat. Dan tidak mengenal tengah malam, pagi, sore itu. Dan saya senang juga karena itu adalah bagian dari pekerjaan dan bagian dari ibadah. Juga saya sebagai Kadis Kominfo dan juru bicara. Ya. Gitu. Jadi kira-kira karena ini sudah memasuki bulan Ramadan, insya Allah spiritnya masih terus bertambah dalam menyampaikan informasi-informasi terkait COVID itu ya. Oleh karena itu saya sebagai Kadis Kominfo dan juga juru bicara COVID menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya pandemik non alam yaitu COVID-19 dan gempa ini janganlah dijadikan satu alasan untuk bahwa kita mengurangi nilai ibadah kita pada tahun ini. Ini adalah cobaan, ini adalah cara Allah untuk menguji umatnya sejauh mana ketabahan dan keikhlasan kita menerima keadaan pada saat ini. Dan saya rasa setiap cobaan dan tentang itu ada hikmahnya. Allah pasti memberikan sesuatu yang kita tidak tahu sumbernya apa pada saat itu. Kira-kira itu. Oleh karena itu saya sebagai juru bicara COVID menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap jaga prokes. Yang kedua, vaksin itu tetap kita harus jalankan, karena itu adalah program pemerintah. Itu harus disesuaikan untuk vaksin. Mendukung vaksin. Menurut ulama juga itu adalah halal. Majelis Ulama Indonesia halal, BPOM dan ID juga. ID juga sudah mengatakan itu dibolehkan. Baik. Yang terakhir sebelum saya masuk di challenge ini, mungkin bisa disampaikan juga karena kita menyambut bulan Ramadan dan ini hari kedua, kita tidak tahu seperti apa perasaan masyarakat meskipun di tengah pandemi dan juga pasca gempa, tapi mereka tentu harus tetap menjaga nilai-nilai kualitas ibadah sekaligus gembira. Ada hadisnya itu. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar ini. Ini sesekali jadi ustadz. Mungkin bisa disampaikan. Sehari sudah menguji lagi ini.
keimanan dan ketakwaan kita ini. Iya. Bukan saya tidak mengatakan itu halis atau apa, tapi ya kadang-kadang sering kita dibacakan orang. Manso itu ya. Itu man sama Ramadan iman wa ihtisab ufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan berpuasa dengan gembira, bersenang, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Ini Allah. sangat luar biasa. Iya. Dengan kegembiraan kita menerima bulan puasa ini, lupakan bukan tidak melupakan ya, tetapi jangan terlalu larut dengan kesedihan yang kita alami, tetapi kita harus bangkit sesuai dengan anjuran pemerintah kita, yaitu Nur, yaitu maju melakbi dan maju bangkit. Maju bangkit dan maju melakbi. Baik, yang terakhir ini masih ada 1 menit. Ya. Kita ada challenge ini, saya akan melontarkan pertanyaan untuk memilih salah satunya. Aduh, ini menarik ini. Ini hati-hati pertanyaannya. Ya, hati-hati pertanyaan dan hati-hati menjawab, karena jangan sampai salah jawab, ini juga bisa berakibat. Karena ini didengar oleh publik kita dan memonitor hari ini menanti jelang saat berbuka puasa. Kalau kami mau nanya, kalau mau memilih, kira-kira mau pilih durian atau ropis? Ya. Pertama, mau memilih durian atau ropis? Jadi begini, kalau saya memilih ropis, alasannya ada. Alasannya apa? Kalau durian, kalau ropis, saya kasih ambil durian, taruh di ropis. Berarti saya makan durian ropis. Oh, artinya dua-duanya dipilih ya? Berarti bisa saya ambil dua-duanya. Jadi kalau saya memilih durian, belum tentu ropisnya ada. Begitu ya? Tapi kalau ada dua ropis, kan ada gula merahnya, bisa ambil durian. Durian, jadi durian ropis. Ropis. Baik, meskipun sesungguhnya harus memilih. Baik, kemudian memilih, yang kedua, masker kain atau masker medis? Ya, masker medis lah. Masker medis itu sesuai standar ya? Standar, harus itu. Baik, kemudian salat di masjid atau salat di rumah? Ya, sesuai ajaran Rasulullah ya, kok bagus di masjid. Tapi kalau itu ada tidak melalui prokes, kita lebih baik di rumah. Di rumah ya. Itu kan dibolehkan juga. Ini berkaitan juga dengan salah satu landasan fikih Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masali. Saya juga bisa jadi sudah keluar lagi ayatnya. Seimbang, tadi sudah ada ayatnya, jadi saya juga harus ada. Baik, kemudian yang berikutnya, berbuka di Perancis atau di Mamuju? Tentu di Mamuju lah. Tentu di Mamuju ya. Di Perancis itu kan kita tidak searah dengan makanannya kan. Makanannya gitu ya. Berbeda. Mending lebih milih Mamuju. Ini dasar lokalistiknya ini kuat ini ini. Harus Islamnya. Kemudian kalau disuruh memilih mobil atau motor? Mobil atau motor? Ya, tergantung motor atau mobil apa. Kalau disuruh pakai mobil apa, ya pasti mobil hardtop. Iya kan, juga kayaknya kalau tidak salah punya mobil, motor gede ya, moge. Ada. Kadang-kadang ya disesuaikan. Tergantung tempatnya. Kalau lagi santai-santai bisa naik motor. Ya. Kalau lagi sendiri naik motor boleh. Baik, kemudian berikutnya, kira-kira kalau misalnya diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk bertambah keluarga, bertambah anak, kira-kira mau cewek atau cowok? Ini kalau dengan mamanya bisa marah ini. Oh, berbeda keinginannya. Ini semakin tajam pertanyaannya ini. Iya. Pada dasarnya sebenarnya sama. Iya. Tapi kalau diberi laki-laki, alhamdulillah. Laki-laki, alhamdulillah. Kalau ibu di rumah maunya? Cewek maunya. Oh, begitu. Oh, tidak ada. Ya sudah stop. Ya. Tapi kalau itu kan sama, laki-laki sama-sama. Iya. Tetapi kalau kita diberikan rahmat lagi, nikmat, ya kasihan, ya laki-laki lah. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, untuk rekreasi bersama keluarga, pilih destinasi alam pantai atau nonton seni pertunjukan? Oh, di pantai lah. Pantai lah. Ya, alami itu. Pantai ya, suka pantai. Kemudian sepatu sneaker atau sepatu bola? Iya, sneaker ya. Oh, seperti itu. Artinya tidak hobi bola, atau hobi itu pada saat kecil, tapi itu bukan terlalu digemari. Betul ya. Kemudian ini juga yang agak menarik ini. Patah stick golf atau mobil hardtop rusak? Aduh. Yang mana ini pilihan yang sangat tidak suka ini. Ini kan pendengar kita tahu salah satu pegolfer ya yang paling kalau saya bilang paling terkenal juga dari Sulawesi Barat dan pernah juara ini satu-satunya untuk sementara ini yang saya kenal. Safarudin Sanusi ini beberapa kali sudah mewakili Sulawesi Barat dan juara. Jadi yang mana pilih? Ya, ini susah sih. Kalau saya tidak bisa ngomong ini kalau gini. Karena begini, ya.
Ya, ini golf ini adalah salah satu cabang olahraga yang saya gemari saat ini. Iya. Nah, saya walaupun saya pernah juara di grup B dan kemarin saya pernah mewakili Makassar karena belum ada yang menuju sini. Ada 4 orang antara permainan antar grup atau berpensi. Iya. 4 orang diambil satu klub itu dan saya satu orang dia itu mewakili Makassar. Mewakili 4 orang. Makassar, Ya, walaupun tidak juara tapi ya minimal sudah berpartisipasi. Dan go nasional ya. Nah, gol nasional. Ya, kalau Hartop juga ini adalah satu kesukaan juga ini. Yang paling disayangi ya. Tetapi maksudnya itu ya enak itu kalau kita pakai hardtop di lapangan golf jadi dua-duanya. Jadi jawabannya selalu benar. Ya, sudah benar. Jadi menggunakan hardtop pergi main golf. Ya. Jadi baik, yang terakhir ini juga penting masih berkaitan dengan golf. Ya. Di golf itu kan ada biasa pendamping kita yang sering membawa namanya caddy. Kira-kira pilih cewek caddy karena cantik-cantik cantik atau lah. Istri? Pilih cewek caddy yang cewek atau istri? Jadi begini, pilihannya itu begini. Iya. Tetap saya harus memilih caddy untuk di lapangan karena tidak mungkin istri saya bawa jadi caddy. Iya. Nah, tapi untuk di rumah kalau pilihannya tetap istri. Istri ya. Tapi untuk di lapangan tidak boleh bawa istri ke lapangan. Pasti pilih caddy. Karena ada caddy. Artinya di sini harus jangan mengambil jobnya orang. Karena kita mencari nafkah. Baik. Baik, terima kasih. Yang sangat menyenangkan ini. Iya baik, terakhir mungkin harapannya kepada seluruh pendengar dimanapun berada dalam menjalani Ramadan ini. Ya, terima kasih. Ya, setelah tadi beberapa perbincangan yang menarik. Jadi harapan kita semua ini adalah dalam rangka bulan puasa, bulan suci Ramadan ini tentunya kita harus banyak bersilaturahim. Bersilaturahmi walaupun ada pandemi tetapi menjaga protokol kesehatan. Karena katanya orang tua bahwa ketika menjaga silaturahmi itu bisa mempanjang umur. Itu menambah rezeki juga. Karena yang pertama yang saya garis bawah itu adalah hanya ada 2. Habdu minallah wa habdu minan nas. Kalau itu yang kita sudah lewati, itu kita sudah lakukan, insyaallah selesai urusan kita. Selesai. Saya kira itu intinya pada hari ini. Baik, terima kasih. Ini sudah 2 ayatnya yang dikeluarkan. Saya kalah ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di perbincangan santai berikutnya di acara Mau Puasa. Selanjutnya kembali ke studio dengan rekan Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi bincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat dengan rekan Asari yang saya dengar seru sekali karena mulai dari masa kecilnya, kemudian disuruh challenge tadi, pilih salah satu juga seru sekali saya dengar ini ya. Walaupun mungkin bimbang memilih salah satu pilihan yang diberikan oleh rekan Asari, tapi Bapak santai sekali jawabnya ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya di 30 menit acara Ma Puasa edisi 14 April 2021 bersama saya Eva Nur Faradiba dan juga rekan Asari Rauf. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat